Kembali lagi bersama kami Loop Kita UMKM. Kali ini kita akan membahas kuliner makanan nasi Hainam. Bersama ini kami sudah membawa seorang ibu sebagai pelaku usaha nasi UMKM yang berada di daerah Sunter. Kita perkenalkan dengan Ibu Vivi. Selamat datang Ibu, apa kabar? Hai Bu, terima kasih atas kesempatannya. Gimana nih Bu, awal mulanya Ibu buka catering ya Bu ya, di sini ya? Catering nasi Hainam ini. Namanya kalau nggak salah Nyonya Susia. Susia. Iya, Susia. Iya. Itu gimana? Bisa diceritakan Bu? Iya, awal mulanya untuk nasi Hainam tuh pertama kali mama saya yang buka di Glodok Plaza. Waktu itu memang sempat ya ramai sekali sih. Kita punya kios di sana cukup ramai dan makanan menu utama kita adalah nasi Hainam. Iya, ada yang halal, ada juga sih yang Hainam chicken rice itu juga ada, kalau mau yang ayam saja juga bisa. Karena daerah Glodok banyak kan itu ya Bu ya. Daerah Chinese ya. Pecinan ya, Chinese, daerah Chinese. Ya. Jadi banyak memang yang suka mengandung B2 ya Bu ya. Iya, benar Bu. Ciri khasnya seperti itu sih ya Bu ya. Iya. Terus Bu? Ya, tapi waktu itu ya ada kerusuhan lah waktu tahun 98 itu ya Bu. Jadi itu kita sempat stop ya karena ada kerusuhan, sempat ada bakar-bakaran, ada kebakaran di sana gitu. Tapi akhirnya ya kita akan pindah rumah dari daerah Toko 3, saya tinggalnya dekat Glodok situ. Akhirnya kita pindah rumah ke Sunter. Jadi kita masih jualan nasi Hainam tapi secara online ya Bu, lebih kecil-kecilan aja, lebih ke pesanan-pesanan di wihara, di gereja, ada pesanan yang orang-orang yang kita kenal aja gitu Bu. Jadi lebih jualannya online gitu. Oh, itu berarti udah cukup lama ya Bu ya? Ya cukup lama sih. Udah banyak pelanggannya, tapi dampaknya dari kejadian kebakaran toko itu dampaknya besar sekali gak Pak Ibu? Ya dampaknya cukup besar sih karena penurunan omset kan ya. Terutama kalau memang gereja atau wihara yang pesan kan hanya hari-hari tertentu. Kita nggak setiap hari ada pesanan. Sedangkan dulu di daerah perkantoran kita lebih ramai ya kan, tuh daerah ruko-ruko perkantoran. Tiap hari pasti ada yang datang pesanan untuk nasi Hainam. Selain itu memang dulu sih kita ada kayak kue tiaw, nasi goreng itu juga ada. Itu juga cukup ramai Bu, cukup diminati oleh orang-orang di sana gitu. Kan dari Glodok itu Ibu Hainam dengan nasi Hainam yang begitu ramai. Iya, ramai sih Bu. Ramai banget, sudah mulai terkenal dengan Nyonya Susia. Iya, betul. Terus Ibu pindah nih ke Sunter. Iya. Ibu tetap bertahan di nasi Hainam, apa tidak untuk mencoba hal yang baru, atau masih terus aja nih Ibu nasi Hainam, bertahan dengan nasi Hainam? Sebenarnya nasi Hainam juga masih dipertahankan Bu ya, karena kan ini resep warisan dari orang tua, dari mama saya. Jadi ini resep dari Tiongkok. Jadi kita menggunakan 5 macam rempah-rempah. Jadi nggak sembarangan gitu ya. Gitu bukan ya? Resep asal-asalan dari warisan orang ya? tua. Iya. Tapi kita juga ada produk-produk baru. Contohnya saya sedang mengembangkan donat mochi, yang donat itu di dalamnya ada mochinya, yang ada seperti kacang-kacangan, kacang merah, kacang tanah, ada berbagai topping ya, berbagai isi ya. Makanan snack ya Bu ya? Iya, snack lebih ke kue-kue. Kita juga ada brownies dalamnya ada mochi, dan juga cheesecake dibungkus dengan kue mochi. Jadi perpaduan antara mochi Jepang dengan makanan-makanan West ya, makanan-makanan barat ya, kue snack barat gitu. Diperpadukan dengan makanan Jepang mochi gitu. Boleh tahu gak Bu, filosofi nama dari Nyonya Susia ini bagaimana Bu? Kita memang berdagang, punya usaha, tapi ya selalu mama saya bilang kita juga harus banyak berbuat baik, kebaikan dengan buat orang lain lah, mengasihi orang lain gitu. Kita juga sering ikut kegiatan-kegiatan sosial untuk berbagi-bagi makanan juga ada. Saya dari orang tua saya sendiri pun sering masak-masak. Kita berbagi untuk orang lain gitu Bu ya. Kita bukan hanya sekedar mencari untung, tapi kita juga peduli terhadap keadaan sekitar kita, terhadap orang-orang lain yang lebih membutuhkan daripada kita gitu. Berarti ini memang idenya dari Ibu, makanya ditekankan ya udah kita menggunakan nama Ibu sebagai brandingnya kita gitu ya. Jadi nanti bisa diturunkan ke Ibu Vivi sendiri, atau mungkin nanti ada anak Ibu generasi selanjutnya ya Bu ya. Karena memang ini
apa resepnya itu dari warisan dari Tiongkok. Iya Bu? benar. Oh, Resepnya ini memang dari mama saya sendiri yang mengajarkan. Jadi kebetulan sih memang cukup ramai ya, cukup banyak diminati. Memang rasanya ya mungkin agak beda lah kalau karena itu resep orang tua, bukan asal comot dari YouTube, bukan dari warisan orang tua gitu. dengan adanya ibu buat inovasi baru, adanya donat mochi, adanya berbagai macam yang baru ya, sekarang ada Black Forest ya. Brownies Brownies mochi. mochi. Nah, itu kira-kira yang masih unggul snacknya ini, makanan pendampingnya, atau tetap masih nasi Hainam ya? Untuk snack-snack memang ya banyak juga diminati ya Bu, terutama untuk orang-orang yang kalau ada acara yang mau makanan-makanan kecil, snack-snack. Donatnya juga cukup laku sih Bu, cukup diminati ya, apalagi yang makanan kekinian, makanan yang viral gitu. Untuk donat dicampur dengan mochi gitu ya Bu. Tapi memang nasi Hainam juga memang masih diminati orang juga yang memang kesukaannya. Nasi Hainam ini kan bisa dimakan untuk makan siang, makan malam gitu, dan cukup makanan yang ya cukup apa ya, kalau buat orang Chinese sih cukup nyaman lah, comfort Masih food gitu tetap ya. ya, Bu, ya. Masih tetap Trendingnya diminati, masih masih tetap diminati, dicari ya. gitu. Masih Iya. tetap nomor satu lah ya, Nomor nasi satu Hainam. untuk iya. Gimana cara Ibu memastikan kualitas bahan baku untuk nasi Hainam itu selalu ada, kan ini karena warisan leluhur yang resepnya itu nggak bisa inilah, udah punya sendiri lah Ding. Nah, Ibu memastikan bahan bakunya selalu ada dan rasanya tetap, kualitasnya tetap sama, itu bagaimana Bu? Kalau untuk kualitas kita selalu memakai produk-produk yang baru, fresh ya Bu. Kita setiap hari belanja di pasar atau di supermarket, kita menggunakan kalau untuk herbanya, rempah-rempahnya itu memang sudah ada di Jakarta, kan udah banyak orang Chinese yang menjual rempah-rempah dari Tiongkok. Jadi kita sudah sangat mudah untuk mendapatkan rempah-rempah itu. Tapi untuk bahan-bahannya, ayamnya dan daging-daging, kita selalu menggunakan yang baru ya, fresh. Setiap Yang hari fresh kita beli ya, baru. kita jaga benar-benar kualitasnya Iya, ya Bu jaga ya. kualitasnya. Menarik sekali nih ya bisnis di kuliner gini ya. Terus rahasia dapurnya nih untuk cara pembuatan nasi Hainam. Kira-kira Ibu mau bagi-bagi gak nih ke permisa semua di Loop Kita UMKM ini? Siapa tahu ada yang pengen tahu dan pengen belajar untuk cara membuat nasi Hainam nih. Karena ini resepnya warisan leluhur nih. Gimana Bu? Iya sih. Nasi Hainam ini kan kita buat dengan kecap-kecapan, tapi bukan kecap Indonesia ya. Kita ambil kecapnya dari luar. Ada yang buatan dari Vietnam, ada kecap yang buatan dari Hong Kong. Pokoknya kecapnya kecap luar, dari kecap ikan, saus tiram gitu ya. Kita juga memadukan dengan daun-daunan dari Indonesia. Contohnya ada daun pandannya. Jadi membuat nasinya itu lebih wangi gitu. Oh, nasi Hainam juga pakai daun Pakai pandan. daun pandan, kita padukan dengan daun-daunan dari Indonesia tuh. Jadi untuk menambah aroma wanginya itu dengan kecap-kecapan yang dari luar punya gitu. Makanya punya Bu Vivi itu beda dari yang lain ya Bu ya. Ya, Ibaratnya beda lah, punya ciri khas sendiri ya Bu ya. iya, begitu. Nah, kalau untuk memasarkan produk nasi Hainam ini Bu, selain Ibu dari gereja, dari orang-orang yang udah pada memang sudah mengenal ya sekarang ya, Ibu ada coba di mana Bu sekarang saat ini untuk biar bisa lebih banyak lebih mengenal Ibu tuh? Ya sekarang ini kita lagi berusaha untuk memasarkan lewat sosial media ya, contohnya dengan Instagram, terus selain Instagram mungkin dari Facebook, dan dari ya ada juga sih, maksudnya kita melalui sosial media Bu, TikTok gitu ya Bu, supaya kita ingin menjangkau orang-orang yang di luar sana yang belum tahu produk kita. Kan ini hanya tadinya untuk kalangan sendiri, kita berharap kita mendapat pembeli yang lebih ya, kita harap pembeli kita lebih banyak yang lihat, banyak yang tahu, dan lebih banyak yang beli Bu gitu. Ini kan banyak nih nanti yang penasaran nih ya untuk nasi Hainam Nyonya Susia, karena kan resepnya itu warisan leluhur. Kira-kira nih Bu nih, kita untuk bisa mendapatkan, bisa merasakan, kita mau beli di mana nih nasi Hainamnya Ibu, dan satu hari itu Ibu bisa produksinya berapa banyak, supaya kita bisa tahu nih teman-teman di luar sana, oh kira-kira nih saya mau ada acara arisan, mau ada acara apa, saya bisa pesan Ibu kemana, dan kira-kira berapa banyak bisa untuk
Oh ya. sanggupnya gitu loh satu hari itu. Untuk sementara sih kita hanya terima untuk 50 sampai 100 bungkus, Bu. Masih Ya, itu masih dalam jumlah kecil ya. Memang kita dulu pernah lebih dari ratusan banyak, tapi dulu ya, Bu. Sekarang kita lagi membatasi dulu karena kurang tenaga kerja, masih 50 sampai 100 bungkus untuk satu hari. Kalau untuk mendapatkannya bisa lewat WA saya, WA. Nanti juga kita mau pasang iklan di contohnya Instagram dan TikTok, nanti akan kita pasarkan lagi lewat sosial media gitu. Itu Hainam untuk 50 sampai 100 pack. Iya, Hainam. Ya. Nah, kalau untuk donat mochi, untuk brownies mochi, itu kira-kira berapa, Bu? Kan mana tahu nih teman-teman kita nih di sosial media ada yang mau ada arisan, mau apa. Penasaran nih dengan donat mochinya nih. Gitu kan, dengan brownies mochinya nih gitu. Ya, Bu, kurang lebih sih masih sama ya. Masih 50 sampai 100 piece ya. Sama ya. Masih. Kalau donat mochi itu terbuatnya dari apa ya, Bu ya? Oh, ini donat kan mochi. Model baru ya, tren baru nih. Donat mochi gitu dalamnya. Nah, itu bisa dijelaskan nggak, Bu tuh? Iya, untuk donat mochinya kan kita bikin mochinya itu ya seperti mochi-mochi yang Jepang itu yang dari tepung ketan ya. Memang di dalamnya bisa dimodifikasi, bukan hanya kacang tanah, bisa dari coklat, stroberi, green tea, keju gitu. Nanti kita akan buat mochinya dulu, baru kita balut dengan donat-donat. Yang pasti donatnya tuh saya bikin biasanya donat kentang gitu. Ada campuran kentangnya jadi supaya donatnya empuk gitu ya. Nanti kita padukan dengan mochinya di dalam, baru nanti kita satukan, kita goreng itu. Jadi donat mochi gitu, Bu. Jadi beda ya, bukan donat biasa. Ada mochinya di dalamnya, ketika kita buka itu ada kenyal-kenyalnya dari tepung ketannya. Jadi kita bisa dapatkan dua topping di atas dari donat, dan dalamnya isinya tuh ada di dalam mochinya ada isi lagi yang beda ya. Misal di atasnya coklat, di dalamnya bisa juga dalamnya kacang dan lain-lain. Isinya bervariasi, Bu, beda-beda. Saat ini Ibu bawa ya contoh dari donat mochinya ya. Wah, ini rasanya yang strawberry. Nah, ini Bu Vivi bawa contoh dari donat mochinya. Kita lihat ya. Favoritnya sebenarnya yang paling laku apa, Bu, di sini? Ya, untuk strawberry juga cukup laku, Bu, dan yang cheese juga cukup diminati, dan green tea juga banyak peminat. Green tea ya. Oh, di sini juga ada cheese-nya. Cheese-nya lucu banget nih, unik banget. Nah, kita coba buka cheese-nya ya, kita lihat dalamnya. Nanti baru kita cobain. Kenyal banget ya, Bu ya? Iya, kalau donat Benar-benar mochi itu kenyal. kenyal. Coba ini lihat nih perpisahan nih. Ini kenyal banget. Nah, nih. Coba ya, saya mau cobain. Kejunya berasa banget ini. Dan enak banget di sini. Manisnya juga pas ya, nggak terlalu manis banget ya. Dan kenyalnya bener-bener kenyal. Jadi udah nggak diragukan lagi nih, Bu Vivi ini buatannya memang enak banget. Dan ini kejunya juga banyak nih. Saya di sini juga Bu Vivi bawa nasi Hainamnya. Ini cukup lengkap ya, Bu ya. Ini ada satenya. Ada ayam panggang. Ada ayam panggang. Ada ini ayam panggang. Iya, ayam panggang itu dengan 5 rempah-rempah gitu. Ini apa, Bu? Itu ada gohyong dari ikan. Oh, ada gohyongnya juga. Nah, kalau komplit begini kira-kira harganya berapa, Bu? Di Ibu? Ya, kalau lengkap sekali sama B2 panggangnya itu yang garing bisa sekitar 50.000, Bu. Oh, 50.000 ya. Iya. Nah, ini benar-benar udah lengkap banget nih pemirsa, dan saya cobain ya rasanya ya. Karena saya juga pecinta makan nasi campur. Beda ya, benar rasanya. Saya sering banget makan karena kan saya tinggal juga di Kelapa Gading. Dan di situ pasti pada tahu lah banyak banget nasi campur. Tapi ini beneran dari rempah-rempahnya beda banget rasanya. Dan dia lebih berasa dari kecapnya juga, dia lebih berasa ya. Dan rasanya beda banget. Jadi kalau yang mau cobain nasi Hainamnya
Nyonya Susia. Nyonya Susia, boleh langsung karena ini ada Instagramnya, ada TikToknya, dan ini tempatnya ada di daerah Sunter. Ya, Itu aja ya. Iya. Terima kasih. Jadi teman-teman semuanya, kita di sini bersama dengan Ibu Vivi yang mempunyai catering nasi Hainam Nyonya Susia, dan juga ada mochinya. Bisa kita lihat begitu banyak beragam UMKM kita saat ini yang lebih bervariatif untuk kita memajukan makanan khas Nusantara kita, dan banyak sekali inovasi, dan kita akan menemukan UMKM lainnya dengan berbagai rasa, dengan berbagai macam, tetap di Loop Kita UMKM. Sampai di sini dan kita akan bertemu kembali bersama Loop Kita UMKM. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu.